Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri soleh. Berjumpa kembali bersama Pak Heri dalam pembelajaran bahasa Indonesia teks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi tentunya bersama Pak Heri dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks berita. Teman-teman harus menguasai kompetensi dasar yang akan diajarkan, yaitu sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan konsep BAL. Tadi teman-teman sudah memperhatikan tentang kompetensi dasar yang diajarkan. Untuk itu kita lanjut ke materi struktur dan ciri kebahasaan teks berita sebagai berikut. Menurut KBBI, kata berita berarti kabar, cerita, informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan pers. Jadi, teks berita adalah teks yang berisikan tentang suatu peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, disajikan pada media massa dalam bentuk tertulis, suara, video, maupun lainnya yang dimuat pada situs-situs internet, media cetak, radio, televisi, dan lainnya. Biasanya teks berita berisikan fakta. Jadi, berita disampaikan melalui dua media. Struktur berita terdiri dari judul berita atau kepala berita atau headline, ada deadline, ada lead atau bagian pokok berita, ada body atau tubuh berita, dan terakhir ada leg atau kaki berita. Merupakan seluruh unsur yang menggabungkan menjadi sebuah berita yang terstruktur dan tentunya mudah untuk membuat berita. Dan struktur teks berita terdiri dari kepala berisi 5W+1H, tubuh dan ekor berita untuk memberikan informasi baik pendukung maupun informasi tambahan. Ciri kebahasaan teks berita, modul LKPD halaman 23. Yang pertama, fokus pada peristiwa yang terjadi bukan pada pelakunya. 2. Menggunakan verba pewarta yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. 3. Menggunakan verba transitif. 4. Terdapat penjelasan mengenai waktu dan tempat terjadi. 5. Biasanya menggunakan verba pelaku, yaitu kata kerja yang menunjukkan perilaku. A. Keterangan atau adverbial yang pertama terdiri dari keterangan waktu, tempat, tujuan, cara, dan similatif. Dan selanjutnya, verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan dua nomina, satu sebagai subjek dan satu sebagai objek dalam kalimat, dan bisa berubah menjadi kalimat aktif dan pasif. C. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan percakapan atau wawancara, misalnya kata ujar, tukas, tutus, tegas, dan sebagainya. D. Fakta dan opini. Berita bisa memuat fakta dan opini maupun keduanya. Fakta adalah hal atau keadaan yang benar-benar terjadi, sedangkan opini bersifat subjektif. E. Konjungsi adalah kata penghubung antar kalimat, baik dalam kalimat majemuk setara maupun kalimat bertingkat seperti dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan sejenisnya. Itulah teman-teman materi tentang struktur dan ciri kebahasaan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan menjadi seorang pembawa berita ya. Untuk itu kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.